Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman, saudara-saudara seluruh Indonesia yang dan mencintai Indonesia tentunya. Kadang-kadang kita geli kalau melihat YouTube yang urusannya dengan Ba'alawi. Ada kemarin Ba'alawi muda mendatangi seorang kiai. Saya lihat dalam videonya ini, itu ya alasannya silaturahim dan seterusnya dan seterusnya. Dan dalam video ini terjadi percakapan antara si Ba'alawi ini dengan kiai yang didatanginya. Tapi setelah selesai dalam percakapan itu yang tadi menceritakan masalah nasab, kemudian keturunan siapa, si Ba'alawi ini pamit pulang, tapi dengan harapan ada sangu dari Kiai Sepuh ini. Tapi ternyata sampai terakhir si Ba'alawi ini pulang, saya lihat tidak satupun dikasih sangu sama Kiai tua ini, meskipun ya uang untuk bensin. Lucu kalau kita melihat masih muda, tapi kok modelnya seperti itu, dengan cara berpakaian agamis, dengan bahasa yang sedikit ke Arab-Araban, ya, supaya mungkin menunjukkan bahwa dirinya ini adalah dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW. Dan video-video seperti ini dulu-dulunya ini ya sudah banyak beredar, bukan hanya video yang barusan. Di mana-mana silaturahim, tapi ujung-ujungnya sebenarnya minta sangu, atau istilah sekarang itu pendawiran. Lantas kemarin berita lagi di Tegal. Di Tegal ini akan ada Khol Amangkurat 1 yang akan dilaksanakan besok, itu bulan ini apa tanggal 25 atau berapa atau 27. Tapi sebelumnya sudah diintimidasi. Nah, diintimidasi, dan itu jelas yang mengintimidasi itu siapa. Bisa ditonton dalam video-video itu banyak sekali. Nah, baru-baru ini kita tahu kan namanya Tengku Kori, Tengku Muda Kori dari Aceh. Kalau bicara terang-terangan jelas tanpa tedeng aling-aling, ya mungkin karena sifat orang-orang Sumatera itu seperti itu, tidak basa-basi. Itu kata-katanya mungkin itu membuat telinga panas Ba'alawi, karena yang dibicarakan Tengku Kori ini sampai sekarang itu masalah nasab Ba'alawi. Urusannya yaitu tadi keabsahan dari nasab Ba'alawi ini yang ada di Indonesia. Ini apakah benar bahwa mereka ini turunan Nabi Muhammad? Tapi sampai sekarang dalam pembicaraan dalam video-videonya Tengku Kori ini mengatakan, kurang lebih saya simpulkan bahwa itu membantah kebenaran dari nasab Ba'alawi yang mengaku cucu Rasulullah SAW. Tentu dengan berbagai macam data, kitab, dan seterusnya yang membuat mereka Ba'alawi ini tidak bisa membantah. Bahkan kalau ada anak buahnya, kita duga anak buahnya Ba'alawi, kalau membantah dalam video-video yang diupload, itu selalu kadang-kadang tidak nyambung. Persoalan yang diomongkan dijawab dengan persoalan yang lain. Nah, justru sampai sekarang tidak selesai-selesai, karena Ba'alawi sendiri tidak ada suaranya dan bahkan tidak melayani apa yang selama ini ramai di medsos, khususnya yang menyangkut urusan nasab mereka. Karena panas mungkin dari Tengku Kori ini, ya, entah muhibinnya, entah oknum Ba'alawi sendiri,
akhirnya mengambil jalan pintas seperti biasanya. Kalau dulu yang nggak percaya kepada mereka ini dipersekusi dengan berbagai macam cara, didatangi orang berapa, kemudian ditanya di video, bahkan ada yang dengan kekerasan itu untuk mencabut omongannya yang dipersekusi ini. Dengan kata lain, supaya nasab mereka tetap diakui bahwa mereka ini turunannya Nabi Muhammad SAW. Tangguh Qori yang saya lihat terakhir ini di videonya, ya mungkin ketawa, tapi juga sedikit jengkel. Karena apa? Akun YouTube-nya ini diretas, tidak main-main. Diretasnya itu sebenarnya yang menutup akun itu tentu saja pihak YouTube, tapi karena tadi diretas, kemudian dalam peretasan itu ada uploadan ke akun YouTube-nya Tengku Qori dengan gambar-gambar yang tidak senonoh, dengan video yang tidak senonoh. Akhirnya YouTube kan tidak mau tahu. Gara-gara itu akunnya YouTube Tengku Qori dibakar YouTube, dibredel. Mau tahu apa yang diupload dalam YouTube-nya Tengku Qori itu nggak main-main, yaitu adegan yang porno. Asik kan? Jos itu. Jadi diretas dulu, kemudian diupload dengan film-film atau adegan-adegan porno. Tentu saja kalau orang waras ini yang melihat videonya Tengku Qori tentu saja kan, loh ini biasa ngaji atau bicara menjelaskan masalah nasab kok tiba-tiba ada uploadan porno. Nah misalnya saya sendiri melihat itu nih tentu bertanya-tanya, kan nggak mungkin Tengku Qori akan mengupload video-video yang seperti itu, yang tentu saja ini resikonya dibredel sama YouTube dengan cara itu. Nah, ada satu lagi, selain adegan-adegan porno, ini ada satu lagi yang lebih sensitif, yang lebih tragis, yaitu dalam uploadan yang lain itu, dalam akun itu ada adegan orang menyembelih seekor hewan, kera itu dipotong lehernya. Ya jelas YouTube nggak mau tahu, entah itu siapa yang mengupload. Yang tahu pokoknya ini akunnya YouTube Tengku Muda Qori. Ya akhirnya ya dibredel, dibakar sama YouTube. Nah inilah yang membuat Tengku Qori ya sedikit jengkel, tertawa, tapi gimana, orang jengkel tapi karena menganggap ini adalah perbuatan anak kecil, kalah argumen, akhirnya dengan kekerasan mengambil jalan pintasnya untuk melawan tesis-tesisnya selama ini. Tapi itu kan nggak menyelesaikan persoalan. Orang punya akun YouTube misalnya itu 100 akun, kemudian dibredel semua, toh masih bisa membuat akun yang lain. Harusnya kan yang mau membredel, maksudnya orang yang mau meretas ini juga harusnya kan berpikir seperti itu. Biar saya repot, saya laporkan berapa ribu kali, orang tetap masih bisa membuat akun. Ini sebenarnya kan perbuatan sia-sia. Nah, tapi karena mungkin sudah naik pitam, gelap mata, tidak ada cara yang lain, akhirnya satu-satunya cara adalah meretas dengan mengupload adegan-adegan porno dan adegan tragis yang membuat akun Tengku Qori dibredel sama YouTube. Itulah, jadi ini juga bisa menunjukkan keintelekannya Ba'lawi atau mungkin oknum-oknum Ba'lawi, dan mungkin juga siapa tahu muhibin-muhibinnya ini, bahwa mereka ini jelas keilmuannya kurang.
selalu mengambil jalan pintas dengan kekerasan. Akhirnya ya Tengku Kori membuat akun yang baru dan bisa kita lihat bersama-sama lagi setiap harinya, karena uploadan Tengku Kori ini juga setiap hari saya lihat. Oknum Balawi tinggal nunggu waktu kapan akan tenggelam, tapi yang jelas sudah mulai tenggelam, dan itu untuk menyelamatkan mereka-mereka itu dengan mengambil jalan pintas. Siapapun yang berbicara tentang keabsahan nasab mereka kalau dalam YouTube, yang membuat mereka panas kupingnya, hatinya mendidih, yaitu dengan cara direport, dilaporkan, diretas, yang membuat akun yang diretas ini kebakar dan tidak bisa lagi digunakan, yang akhirnya membuat akun yang baru. Nggak usah khawatir, 1000 Balawi meretas akun YouTube yang menceritakan kepalsuan mereka, akan timbul lagi 1 juta akun baru yang menjelaskan mereka-mereka ini sesungguhnya tidak siapa-siapa, kecuali datang ke sini dulu nenek moyangnya dibawa Belanda. Nah, sehat selalu untuk Tengku Kori, maju terus. Kita yang mengamati mendukung saja dan berdoa semoga selalu sukses dan ada kesimpulannya nanti. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.